Pelajaran 1 bilangan bulat, soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada soal cerita yang harus kita lakukan adalah membaca soal sebaik-baiknya. Jadi, kita akan mengerjakan sesuai dengan cerita pada soal tersebut, bukan sesuai dengan aturan. Supaya lebih jelas, kita akan langsung saja pahami contoh yang pertama. Contoh 1. Ibu membeli 4 botol Fanta untuk acara keluarga. Setiap botol volumenya 800 ml. Fanta tersebut akan dituangkan ke dalam 16 gelas. Berapa mililiter volume Fanta pada masing-masing gelas? Pada contoh soal nomor 1 ini kita bisa melihat bahwa ibu itu membeli 4 botol Fanta. Kita tuliskan 4 di sini di tempat jawaban kita. Nah, 4 botol Fanta ini akan digunakan untuk acara keluarga yang setiap botolnya mempunyai volume sebanyak atau sebesar 800 ml. Setiap jika pada matematika itu biasanya melambangkan perkalian. Karena ada 4 botol sehingga kita kalikan 4 kali 800 yang akan menghasilkan 3.200. Nah, kemudian kita baca kalimat berikutnya. Fanta tersebut akan dituangkan ke dalam 16 gelas. Berarti dari 3.200 yang tadi akan kita tuangkan ke 16 gelas. Itu artinya adalah dibagi 16 gelas. Yang akan menghasilkan kalau kita hitung adalah 200. Jadi volume Fanta pada masing-masing gelas adalah 200 ml. Contoh 2. Lurah suatu desa akan membagikan sebanyak 398 paket sembako. Sebanyak 148 akan diberikan kepada para tunawisma dan sisanya akan dibagikan untuk 25 RT di desanya. Berapa banyak paket sembako yang diterima masing-masing RT? Pada contoh soal nomor 2, kita bisa melihat bahwa lurah itu akan membagikan sebanyak 398 paket sembako. Kita akan tuliskan 398. Nah, sebanyak 148 akan diberikan. Kalau kata diberikan itu artinya kalau dalam operasi hitung adalah pengurangan. Jika kita hitung hasilnya adalah 250. Nah, kemudian dari 250 ini itu akan dibagikan kepada 25 RT di desanya. Dibagi 25 RT yang akan menghasilkan 10. Jadi, sembako yang diterima masing-masing RT adalah 10 paket. Contoh 3. Vivi diminta ibunya untuk membeli 3 kg telur. Ibunya memberi uang sebesar Rp 50.000. Ketika hendak membayar, ternyata harga telur naik dan Vivi harus membayar sebesar Rp 21.000 per kilogram. Berapa kekurangan uang Vivi untuk membayar 3 kg telur tersebut? Pada contoh soal yang ketiga ini, Vivi diminta ibunya untuk membeli 3 kg telur. Ibu itu memberi uang Vivi adalah Rp50.000. Ketika hendak membayar ternyata harga telur naik dan Vivi harus membayar Rp21.000 per kilogram. Nah, dari soal ini kita bisa tahu bahwa Vivi itu membeli 3 kg telur. Nah, harga 1 kilogram itu adalah 21.000. Jadi kita kalikan 21.000 yang akan menghasilkan
Rp63.000. Nah, kemudian ibu ini hanya memberi uang sebanyak 50.000, padahal harganya itu 63.000. Berapa kekurangan uang Vivi? Tinggal kita kurangkan saja 63.000 kita kurangi dengan 50.000. Dikurangkan hasilnya adalah 13.000. Jadi kekurangan uang Vivi untuk membayar 3 kg telur tersebut adalah Rp13.000. Contoh 4. Sebungkus es batu dikeluarkan dari lemari es. Suhu es batu tersebut negatif 6 derajat Celcius. Setiap 5 menit, suhu es batu tersebut naik 4 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu es batu tersebut pada menit ke-15? Pada contoh soal yang keempat ini kita bisa melihat bahwa suhu es batu mula-mula adalah negatif 6 derajat Celcius. Negatif 6 derajat Celcius. Nah, setiap 5 menit suhu es batu tersebut naik sebanyak 4 derajat Celcius. Kita akan gambarkan. Setiap 5 menit berarti dari 0 sampai 5 menit. Suhu tersebut akan naik, itu adalah bertambah 4 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa derajat Celcius suhu es batu tersebut pada menit ke-15? Maka kita akan mencari sampai menit ke-15. Kita akan tambahkan lagi. Ini 0 sampai 5 menit. 5 menit lagi. Menit ke-10 bertambah lagi 4. Dan yang terakhir menit ke-15 bertambah lagi 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 12. Sehingga untuk mencari suhu es batu pada menit ke-15, tinggal kita tambahkan dari suhu mula-mula tambah 12 yang akan menghasilkan 6. Tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi, suhu es batu pada menit ke-15 adalah 6 derajat Celcius. Contoh 5. Mandra mengikuti lomba Olimpiade Matematika tingkat SD. Pada lomba tersebut diberikan ketentuan nilai untuk jawaban benar adalah 3 poin, nilai yang tidak dijawab adalah 0 poin, dan nilai untuk jawaban salah adalah negatif 1 poin. Dari 40 soal yang diberikan, Mandra hanya mampu menjawab 34 soal. Tentukan nilai yang diperoleh Mandra jika ia menjawab benar 30 soal dan salah 4 soal. Untuk soal yang kelima ini kita akan menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di sini. Mandra ini mengerjakan soal Olimpiade dan ada 3 ketentuan nilai. Yang pertama adalah jawaban benar, yang kedua adalah tidak menjawab, dan yang ketiga adalah kalau jawabannya salah. Baik, kita tuliskan dulu. Benar itu poinnya adalah 3, tidak jawab itu poinnya adalah 0, dan juga salah poinnya adalah negatif 1. Tinggal kita cari berapa jawaban benar yang dijawab oleh Mandra. Pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa Mandra ini menjawab dengan benar 30 soal. Berarti 3 poin benar kita kalikan dengan jawaban benarnya Mandra, yaitu 30 yang akan menghasilkan 90. Nah, kemudian Mandra tidak menjawab berapa soal. Nah, kita bisa melihat dari kalimat ini. Dari 40 soal yang diberikan, Mandra hanya mampu menjawab 34 soal. Berarti kalau dari 40 soal hanya dijawab 34, maka yang tidak dijawab adalah berapa? 40 dikurangi 34, yaitu 6, sama dengan 0. Dan yang terakhir, yang salah adalah 4 soal. Kita kalikan dengan 4, sama dengan negatif 4. Dari semua skor ini tinggal kita tambahkan saja.
90 tambah 0 tambah negatif 4 hasilnya adalah 86. Tinggal kita tuliskan kesimpulannya. Jadi nilai yang diperoleh Mandra adalah 86 poin.